Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga. Jika merasa video ini bermanfaat, tolong bantu share ke teman-temannya biar dapat pahala juga. Kalian dapat pahala, aku juga dapat pahala, sama-sama masuk surga lah kita. Oke, ini banyak banget pertanyaannya yang nge-DM, tanya di kolom komentar juga. Bang, IG-nya apa bang? Rifki Al Bukhari. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya, cek bang ini udah bener bang, belum, sudah betul atau bang, silahkan aja chat ke situ ya. Karena aku mau ngejelasin di kolom komentar nih, agak jarang-jarang juga aku buka YouTube. Oke, ini pertanyaan pertama ya, ada 10 pertanyaan. Next juga ada video kedua, ada 10 pertanyaan juga, nanti aku kumpulin pertanyaan untuk menjawab teman-teman semua. Oke bang, kalau jurusan yang nggak ada di kualifikasi pendidikan, cara tulis jurusannya di surat pernyataannya gimana kak? Kak, kalau ilmu hukum bisa nggak gabung kak? Infonya valid nggak kak? Eh, Kemarin kan aku buat video itu. Nah, aku bilang kan infonya dari A1 itu. Ya, 98% valid lah. Ini kalau untuk menambah kepastian kalian. Nih, bisa kak Fakultas Hukum atau Ilmu Hukum silakan mendaftar ya. Jadi bisa. Terus diperbolehkan jika berasal dari Fakultas Hukum, Islam Syariah, bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi simpelnya, yang penting tuh serumpun. Serumpun tuh yang penting hukum gitu lah ya. Serumpun yang penting syariah lah. Mau misalkan saya hukum keluarga Islam kak, gitu ya. Masuk ke S1 syariah atau S1 hukum atau S1 hukum keluarga. Yang mana aja tuh bisa dipilih bos. Ini nggak terlalu menggugurkan. Aku nggak pernah ngeliat teman-teman seangkatan tuh yang gugur gara-gara salah nulis eh, jurusan gitu loh. Enggak, tapi intinya sama gitu ya. Ini kalau yang di Mahkamah Agung ya, kalau di instansi lain mungkin menjatuhkan, kalau di Mahkamah Agung enggak. Yang penting S1 hukum, S1 hukum keluarga, S1 syariah. Mau kalian hukum pidana Islam, hukum ekonomi syariah, mau perbandingan mazhab ya S1 syariah aja tulis, baru dibuka tanda kurung ini S1 hukum, ilmu hukum. Kalau di surat pernyataan ya, S1 hukum keluarga Islam, S1 syariah, hukum pidana Islam. 90% aku bilang ini, kalau kalian jurusan ini nggak menjatuhkan syarat administrasi. Intinya syarat administrasi itu apa sih? Kalian S1 hukum atau S1 syariah. Itu ya gambaran besarnya. Terus terbaca dengan jelas file-file kalian yang diunggah itu, jangan terpotong. Pokoknya seperti itu ya. Ini yang pertama. Jadi kalau teman-teman kalian ada yang ini jurusannya gimana nanti menjatuhkan, nggak kasih video ini gitu ya. Oke, ini yang ngeluarkan nih no, rekrutmen CASN Mahkamah Agung nih, Humas Mahkamah Agung dah. Oke, next. Dua, menurut kakak pilih jurusan umum atau kamlot ya? Sering yang kalau yang ngikutin di awal-awal video itu, aku bilang, aku tuh pernah ngikutin kumlot dan umum. Nilaiku itu lebih tinggian nilai SKD kumlot, lebih tinggian nilai SKB kumlot dibandingkan nilai SKD umum sama SKB umumku ini. Cuman aku terima di umum. Kenapa? Kuotanya banyak. Kamu kalau masuk cum laude itu saingannya pinter-pinter dan umum, gue ingin. Pinter-pinter dan umum. Jadi ya gimana ya, gue ingin. Daripada kamu capek-capek ngelawan yang jago-jago gitu ya. Mending yang biasa-biasa. Lebih baik kamu jadi emas di antara orang biasa dibandingkan kamu jadi emas di antara berlian, permata gitu ya. Itu saranku. Tapi kalau kalian bang tetap gue mau di kamlot bang, ya terserah kalian sih. Aku doakan semoga yang lihat video ini ya kalian diterima semua jadi bagian keluarga Mahkamah Agung ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kak perlu SKCK nggak? Jadi gini, SKCK itu kan ada yang bebas 2 tahun ya, penjelasannya. Eh, nggak pernah dipidana selama 2 tahun, nggak pernah nggak tergantungan bebas narkoba gitu. Nah, untuk terkait itu kalian kan sudah bikin surat pernyataan ya. Ya, surat pernyataan bahwa kalian tidak tergantung, bahwa kalian tidak pernah dipenjara. Itu sudah cukup menyatakan kalian itu demikian gitu loh. Kapan perlu dibuat SKCK-nya? Ketika nanti SKD kalian lulus, SKB kalian lulus terus diintegrasi. Nah, ketika diintegrasi nanti diumumkan pengumuman akhir siapa aja nama-namanya yang lulus. Setelah itu nanti diarahkan lagi, salah satunya adalah mengupload SKCK. Nanti ya, berarti setelah lulus. Pertanyaan selanjutnya.
Kak, perlu buat surat kesehatan nggak? Sama kayak tadi ya. Nanti dibuatnya ketika sudah ada pengumuman akhir, ketika sudah disanggah semua, sudah fix ini. Misalkan 1.669 orang yang diterima, baru nanti kalian disuruh bikin surat kesehatan. Surat kesehatan di mana? Di rumah sakit yang ada dokter PNS-nya. Biasanya apa yang dites, Bang? Ada nanti surat kesehatan jasmani dan surat kesehatan rohani. Jasmani itu apa aja, Bang? Ya kayak beda-beda ya rumah sakit ya. Kalau kayak cuman disuruh pipis, eh, dicek darahnya gitu kan, diambil darahnya, dia buat ngecek aja ada narkobanya apa enggak, terus ditanya tentang tinggi badan, berat badan, terus tekanan darah, apa punya riwayat penyakit apa, seperti itu ya. Dites matanya juga ada buta warna apa enggak. Terus tes rohani, aku pernah tes di 2 rumah sakit. Rumah sakit pertama itu ada 600 soal, rumah sakit yang kedua itu ada 100 soal. Sama-sama bisa diterima nggak Bang? Sama-sama bisa diterima. Jadi nggak tahu aku, kayaknya diterima-terima aja terkait surat kesehatan ini. Selanjutnya, Kak, formasi umum perlu buat video kegiatan sehari-hari nggak Kak? Enggak. Itu khusus yang disabilitas aja, sama kayak surat dari kepala suku, itu khusus yang putra putri Papua, sama surat akreditasi jurusan nama kampus A, ya itu khusus untuk disabilitas ya, jadi nggak perlu dibuat. Kak, bisa milih penempatan nggak Bang? Enggak, tapi kan di situ ada lampiran ya, lampiran tuh menurutku itu keterbukaan informasi aja, maksudnya itu nanti kalian yang keterima akan diplot ke daerah-daerah sini gitu loh. Jadi kalian bisa melihat kalau misalkan kan di pengadilan agama Balikpapan jatahnya cuma 2 nih, tapi kok bisa 4 kenyataan yang diterima. Oh, berarti ini ada titipan. Nah, itu kalian bisa ngubungin ke itu ke mana? Eh Bawas ya tulisannya itu ya. Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bahwa ini ada curiga ada tindakan gratifikasi atau bayar apa sehingga dia bisa penempatan di situ. Nah, itu keterbukaan informasi. Jadi menekan untuk di instansi Mahkamah Agung tuh perbuatan kecurangan tuh ditekan untuk nggak bisa dilakukan ya. Terus gini, kalau kalian penempatan biasanya nih, nanti kalian tuh disuruh ngisi di akhir tuh daftar riwayat hidup ketika sudah dinyatakan lulus. Nah itu kalian bisa Mahkamah Agung nanti ngebaca kalian ini misalkan istri punya suami kerja di sini, misalkan di Jakarta, kayaknya nggak mungkin dibuang ke Kalimantan, nggak masa terpisah suami istri kan. Kemungkinan besar kalian masih di Jabodetabek, kayak seperti itu ya. Mahkamah Agung juga nggak ngasal dia ngelempar. Nah kecuali yang jomblo-jomblo, kalau jomblo-jomblo siap-siap aja kalian dilempar dimanapun ada pengadilan ya kalian siap harus ditempatkan di sebelah sana. Nomor 7. Bang, untuk ukuran file yang diupload jenisnya apa Bang? PDF, Word, atau JPEG? Lihat di SSCASN. Nanti ketika kalian daftar di apa namanya CASN itu, nanti ada pas kalian ngupload di situ tuh ada keterangannya di samping. Jadi biasanya itu yang dimaksud itu apa, terus ada unduh, terus ada lihat, edit dan lihat gitu loh. Jadi kalau sudah terupload, pastikan kalian lihat ada terpotong apa enggak. Bentuknya. Tapi kalau mau lebih enak lagi sih aku minta bantuan sama temen-temen ya yang kayak kayak sudah di tahapan itu tinggal upload, share ke Instagramku ya Rifki Al-Bukhari. Nanti aku mau ngeliat juga biar siapa tahu aku bisa nge-share di sini ngejelasin juga biar teman-teman bisa lebih yang baru pertama kali mendaftar tuh bisa lebih paham ya. Pertanyaan selanjutnya pertanyaan nomor 8. Kak, kalau nggak ada sertifikat akreditasi gimana Bang? Ya, minta aja ke akademi kampus kamu. Kalau nggak ada, minta teman kamu yang dekat kampus untuk datang ke akademi. Kalau nggak, biasanya ada alumni kampus, minta aja ke situ. Bang, nanti kampus nggak mau ngasih apa nggak? Pasti mau ngasih. Karena dia bangga. Dia itu akreditasi alumninya bagus, itu akreditasi jurusannya juga bagus, akreditasi universitasnya juga bagus gitu kan. Jadi minta aja ke kampus. Ya, misalkan misalkan gini, Bang, yang diminta itu akreditasi yang tahun sekarang atau tahun ketika lulus, tahun ketika lulus gitu. Ya, misalkan ada kemarin misalkan akreditasinya baru dapat 2018, saya lulusnya 2015, Bang. Ya minta aja ke akademi kampus. Terus misalkan, Bang, akademiknya itu di
tahun sela-sela penilaian gitu Bang. Jadi belum ada masa berlakunya, minta aja ke kampus, minta surat keterangan akreditasi. Intinya minta aja ke kampus, intinya itu. Mau sertifikat ke bentuknya, mau surat pernyataan keterangan ke atau surat keputusan. Intinya tercantum bahwa eh, akreditasi kampus kalian itu apa dan ada pejabat pejabat yang tanda tangan di bawahnya gitu. Berarti itu kan menyatakan bahwa ya akreditasi kampus kalian tuh ada. Nomor 9. Kalau di ijazah nggak ada keterangan kamu tuh gimana Bang? Minta lagi ke akademik kampus gitu ya. Oh, aku lupa munculkan ya di sini ya. Jadi kalau aku tuh ada sertifikat cum laude gitu. IPK 3,90 waktu itu. Jadi aku dapat dua sertifikat, sertifikat terbaik di akademik dan non akademik ya, Hafiz 30 juz. Jadi ya eh, alhamdulillah aku ada sertifikatnya, tapi kalau yang nggak ada minta aja ke akademik. Bang, cara tulis nilai IPK gimana Bang? Ya 3,97 itu ya. Terus 3,97 bukan 3,97 gitu. 3,80. Nah, itu bukan 380 ya, 3,80. Dibacanya 0 NOL. Nah, itu buat teman-teman. Menurutku nulis kayak gini nih nggak terlalu menjatuhkan administrasi. Ya, intinya nanti dilihat bener nggak IPK kamu sama dengan transkrip nilai. Oh sama-sama. Sesimpel itu sih menurutku. Ya cuman teman-teman kan yang namanya baru daftar kan banyak overthinkingnya lah generasi sekarang ini. Ya mungkin itu saja dulu ya 10 pertanyaan yang bisa aku jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.